Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dahlia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pelajaran komunikasi bisnis kepada Bapak Muhammad Teguh Setiadi selaku dosen komunikasi bisnis. Yang pertama ada pengertian dan cakupan komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis bisa diartikan sebagai proses penyampaian informasi atau pesan bisnis yang dilakukan dalam konteks operasional dan strategis organisasi. Cakupannya melibatkan berbagai jenis komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, yang digunakan untuk mencakupi tujuan-tujuan bisnis. Lalu ada unsur-unsur komunikasi bisnis. Yang pertama ada individu, yang kedua mengubah ide menjadi pesan, yang ketiga pemindahan pesan, yang keempat ada penerima, dan yang kelima memberi tanggapan dan umpan balik. Lalu ada dasar bentuk komunikasi. Ada dua bentuk komunikasi yang digunakan dalam bisnis. Yang pertama komunikasi verbal. Komunikasi verbal melibatkan penyampaian informasi melalui bahasa lisan atau tulisan. Contoh-contoh komunikasi bisnis: yang pertama surat pengantar barang, yang kedua surat teguran atau peringatan, yang ketiga ada surat penawaran barang. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal menggunakan simbol atau sinyal-sinyal perilaku atau tindakan yang menyampaikan informasi. Hal ini sangat penting dalam interaksi bisnis karena dapat menambahkan nuansa emosi dan intensionalitas pada komunikasi verbal. Selanjutnya ada bisnis dalam pandangan komunikasi. Dalam konteks bisnis, komunikasi tidak hanya tentang menyampaikan informasi, namun membangun hubungan, memahami kebutuhan pelanggan, dan merealisasikan visi strategis perusahaan. Komunikasi yang efektif dalam bisnis mungkin berpartisipasi aktif dalam semua stakeholders, memfasilitasi umpan balik dan meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan. Selanjutnya ada tujuan umpan balik dan bentuknya. Kesalahpahaman memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada komunikasi yang efektif di antara karyawan dengan konsumen. Komunikasi bisnis adalah sekelompok konsumen yang terorganisir dengan baik dan menggunakan produk atau jasa dari penyedia B2B yang sama atau memiliki kesamaan dari segi interaksi dan jenis biasanya yang pada akhirnya berinteraksi satu sama lain. Di saat ini di era digital, teknologi komunikasi memainkan peran penting dalam mempercepat penyampaian informasi di dalam organisasi maupun di antara organisasi dan pihak eksternal, namun menciptakan komunikasi seringkali diikuti resiko. Komunikasi internal yang mendukung pencapaian tujuan organisasi dan kepuasan karyawan. Komunikasi internal yang efektif menjadi salah satu pilar penting dalam pencapaian tujuan organisasi dan meningkatkan kepuasan karyawan. Di sini juga ada komunikasi internal yang mendukung pencapaian tujuan organisasi dan kepuasan karyawan. Komunikasi internal yang efektif menjadi salah satu pilar penting dalam mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kepuasan karyawan. Lalu ada membangun sistem komunikasi yang mampu mengatasi konflik atau kesalahpahaman di antara anggota tim atau departemen. Konflik dan kesalahpahaman sering menjadi hambatan dalam kerja tim atau antara departemen yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja dan efektif organisasi. Saya lanjut, di sini juga ada komunikasi formal, komunikasi yang terjadi di antara anggota organisasi dan perusahaan yang tata caranya sudah dikelola dalam struktur.
yang misalnya rapat perusahaan, informasi dan seminar dan sebagainya. Ada komunikasi informal terjadi di dalam organisasi perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak mendapatkan pengakuan resmi yang mungkin tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada komunikasi non formal, komunikasi yang terjadi di antara komunikasi yang bersifat formal atau informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan pekerjaan bersifat pribadi anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Misalnya dapat tentang ulang tahun perusahaan dan sebagainya. Saya lanjut, di sini ada komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Ruang lingkup ini ada komunikasi internal. Komunikasi internal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal yang terjadi dalam bentuk komunikasi antara atasan ke bawahan. Contohnya perintah, pujian, dan sebagainya. Lalu ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini adalah komunikasi antara karyawan dengan karyawan yang lain dengan satu angkatan atau rata. Sedangkan ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal ini adalah komunikasi antara karyawan di kantor namun tidak sederajat atau tidak setara. Saya lanjut masih dengan komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang berlangsung antara organisasi atau perusahaan dengan pihak masyarakat. Contohnya dalam pameran atau promosi suatu barang dalam perusahaan tersebut dan mengambil kepercayaan masyarakat dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam berbicara atau menyampaikan sebuah mata kuliah komunikasi bisnis ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.